Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu terus berjalan. Oleh sebab itu, kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup, dapat terus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Firman-Nya berkata dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 6, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik." Saudara, selagi ada kesempatan, kita terpanggil untuk hidup menjadi berkat dan bukan sebaliknya kita menjadi batu sandungan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ada banyak alasan bagi kita untuk hidup menjadi saksi Kristus, dan ada banyak alasan bagi kita untuk hidup dengan tidak menjadi saksi Kristus. Dan terkadang kita lebih memilih untuk hidup dalam belenggu dosa dan lebih mengutamakan keinginan daging kita, dan kita menjadi pribadi yang tamak, ada kesombongan, tidak memiliki sikap rendah hati, bersikap tidak adil, berlaku curang, ingin menang sendiri, cinta kekuasaan, gila doi, dan gila jabatan. Berulang kali kita gagal untuk hidup dalam terang Kristus. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan kita gagal? Yang pertama, kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Kita tidak mampu mengontrol diri kita. Tidak berani keluar dari zona nyaman. Tidak mampu menunjukkan jati diri sebagai pengikut Kristus. Melupakan komitmen yang kita janjikan. Dan terkadang pribadi kita melekat sikap hidup yang bertentangan dengan iman yang kita imani pada Tuhan. Sulit bagi saya dan saudara untuk jadi teladan. Untuk itu sangatlah kita bersyukur telah dihantar pada penghayatan minggu-minggu sengsara. Minggu sengsara yang akan kita lewati 6 minggu. Dan selama 6 minggu ini, selagi masih bernafas, saya dan saudara diberi waktu dan kesempatan untuk merubah pola pikir, tutur kata, dan tindakan yang kita perbuat selama ini. Kita pun berupaya untuk dapat menggembalakan diri kita supaya menjadi pola anutan dan berupaya menjadi gembala yang baik bagi orang lain agar sama-sama kita dilayakan oleh Tuhan. Untuk itu saudara, pembacaan firman Tuhan di minggu sengsara pertama ini, kita dituntun merenungkan firman Tuhan dalam kitab Sakarya pasalnya yang ke-11 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-17, di mana kitab Sakarya merupakan kitab kedua terakhir dalam kitab Perjanjian Lama yang berisikan 14 pasal dan 211 ayat yang memuat nubuatan Nabi Sakarya bin Berekia bin Ido yang mengingatkan generasi baru termasuk saya dan saudara. Pada pasal yang pertama ayatnya yang kedua berkata, "Sangat murka atas nenek moyangmu." Ini adalah sebuah pembelajaran di mana kembali kita melihat dan meratapi masa lalu. Apa yang dibuat oleh nenek moyang Israel telah membuat hati Tuhan kecewa, dan dewasa ini masih dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Nenek moyang Israel tidak mau mendengarkan suara Tuhan, mereka tidak taat dan setia. Sakarya sebagai utusan Allah berupaya menjadi gembala yang baik, menegur, mengarahkan, tetapi umat di saat itu semakin mengeraskan hati. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sakarya. Umat ada di garda terdepan untuk menjadi lawan dan siap menyerang. Perilaku yang buruk ini kemudian mereka dicap sebagai domba sembelihan, domba yang tidak dibutuhkan lagi oleh sang pemilik, dianggap merugikan. Karena itu menjadi domba yang siap untuk dijual dan disembelih. Pengalaman di masa lalu tidak menjadi alat kontrol, sehingga umat sehingga situasi umat di saat itu sangat memilukan hati. Itu sebabnya Johann Wolfgang, seorang novelis, menuliskan seperti ini, "Untuk apa aku hidup kalau hidupku ini tidak lagi berguna untuk sesama? Lebih baik aku tiada daripada ada." Gambaran kesadaran ini tidak dimiliki oleh orang Israel
mereka terus terlena dalam kesalahan, sama halnya juga dengan kita. Nah, saudara-saudara, pembacaan firman di saat ini hendak mengingatkan saya dan saudara untuk menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Sebagaimana Nabi Zakaria berupaya menjadi pribadi bahkan gembala yang baik, bagaimana ia mengikuti kehendak Tuhan. Cara dari Zakaria untuk menggembalakan domba-domba sembelihan dengan dua cara yang disimbolkan dengan tongkat. Yang pertama tongkat kemurahan dan tongkat ikatan. Artinya tongkat kemurahan ini ada hubungan yang baik yang terjalin antara gembala dan domba, dan ikatan menjadi tanda persaudaraan. Tetapi itu karena penolakan dari umat Israel, sehingga dipatahkanlah dua tongkat tersebut karena umat bersikap tidak baik dan menolak pekerjaan pelayanan penggembalaan yang dilakukan oleh Zakaria. Bahkan hal ini juga yang membuat hati Zakaria tidak tahan lagi dengan tanggung jawab yang harus ia lakukan, sehingga di ayatnya yang ke-8 sempat Zakaria melakukan tindakan memecat 3 gembala yang tidak loyal, tidak berintegritas. Dan di ayatnya yang ke-9 sebagaimana Zakaria tidak mau lagi menggembalakan domba, sehingga ada ungkapan yang disampaikan oleh Zakaria. Dia mengatakan, aku tidak mau lagi menggembalakan kau, yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal di saat itu biarlah masing-masing memakan daging sesamanya. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah mengutus Zakaria juga dapat menunjukkan murkanya kepada umat yang membangkang. Nabi Zakaria juga sebagai utusan Allah punya keterbatasan. Allah memberi penghukuman bagi domba sembelihan dan gembala yang tidak lagi melakukan ketetapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, apakah mau jadi kalau Tuhan lepas tangan? Ungkapan firman yang menyayat hati. Allah seakan tidak peduli dengan umat, membiarkan umat hidup bersama gembala yang tidak lagi mengindahkan ajaran yang sehat. Kita bisa melihatnya pada ayatnya yang ke-16, di mana Allah akan membangkitkan para gembala yang pandir, yang tidak mau membalut luka domba yang ada dalam situasi terpuruk. Mereka tidak mau lagi peduli dengan kehidupan dari domba-domba sembelihan. Inilah hal yang dijadikan oleh Tuhan atas otoritasnya. Namun di sini saudara-saudara, sekalipun Allah menunjukkan murkanya kepada umat Israel, tetapi ia tetap menunjukkan belas kasihnya kepada umat. Penolakan umat Israel dengan tindakan yang dilakukan oleh Zakaria yang sesungguhnya telah memilukan hati Tuhan. Di sini kita bisa melihat pekerjaan Allah, ia tetap punya kasih dan mau memberi pengampunan. Untuk itu Allah mengasihani kita dan ia mendambakan supaya kita hidup saling menguatkan satu dengan yang lain, dan ia sangat mengharapkan supaya kita tidak menjadi gembala yang pandir, bahkan domba yang kumabau. Tema firman Tuhan, celakalah gembalaku yang meninggalkan domba, mengandung arti supaya secara total kita melaksanakan tanggung jawab yang telah Tuhan Allah percayakan. Menjadi gembala yang siap untuk melayani, dan tugas seorang gembala untuk mengayomi, membalut luka, bersikap loyal sesama gembala, tidak saling menjatuhkan, melemahkan, memfitnah, ada pertengkaran, selalu ada komitmen, berkata jujur, ikhlas, melayani dengan sukacita, bahkan berani mengambil keputusan yang benar. Siap menghadapi tantangan, suka duka di pelayanan, menjadikan seorang gembala menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi umat yang ia layani. Sesama gembala tetap baku bantu, baku kasih ingat, bukan baku cungkel. Banyak hal yang dilakukan untuk pemuliaan nama Tuhan. Sama halnya juga dengan jemaat sebagai domba. Menjadi domba yang setia, jangan jadi domba yang suka beratur, marsusah mau diatur. Jangan jadi domba yang keras hati, jangan jadi domba yang jadi perusak. Jangan jadi domba yang kumaba. Jadilah domba dan gembala yang berjuang bersama
Jadilah domba dan gembala yang berguna bagi sesama dan tetap jadi berkat. Bekerja bersama, saling menopang, sekalipun realita yang terjadi, terkadang kita saling menggigit, bahkan saling membinasakan, tetapi mengingat bahwa Allah yang tetap memiliki kasih, kita pun disadarkan untuk hidup dalam kasih. Jangan karena kepuasan daging bikin orang lalai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mau ruata gegondalangi, Tuhan yang Maha Kuasa kasih kesempatan for torang jadi berkat. Jangan torang tolak, jangan menutup diri, buka hati, buka telinga, dan dengarkan suara Tuhan. Penghayatan Minggu Sengsara yang pertama ini adalah waktu bagi saya dan saudara untuk hidup dalam pertobatan, ada inovasi dan perubahan. Siap untuk hidup dalam perubahan bukan untuk mendapatkan penghormatan, tetapi ada perubahan karena inilah kehendak Tuhan. Mari berjuang bersama di dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan, baik para pendeta, guru agama, para penatua, dan diaken. Kita yang bekerja untuk Tuhan, karena kerja untuk Tuhan selalu manis. Sekalipun banyak tantangan, kita bersama, siap pikul salib, dan bukan sebaliknya. Melaksanakan tanggung jawab di dunia pekerjaan dengan rendah hati dan tetap loyal. Melaksanakan tanggung jawab di dunia pemerintahan, apalagi belum lama ini bersama kita ada dalam suasana pesta demokrasi, dalam pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Ada dari kita yang turut mengambil bagian dalam kontestasi pemilihan. Ada yang jadi caleg sesuai bidangnya, dan kita yang telah memberi hak suara sebagai pemilik. Beda warna, beda pilihan, tetap kita satu dalam Tuhan di Jemaat Getsemani. Stop untuk saling membuli, stop untuk mengeluarkan dan menulis di media sosial kata dan ujaran yang menghina, mengejek, dan menjatuhkan. Stop memberitakan berita hoak. Kini sama-sama saling merangkul para pelayan Tuhan yang terlibat dalam kontestasi pemilihan, para calon legislatif, baik yang sudah terpilih dan yang gagal, sama-sama mengingat tanggung jawabnya dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Tidak ada permusuhan, tidak ada sekat, tetap berjalan bersama, tunaikan tugas kita menurut apa yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Amin.